Baik, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Alif Mubarok, kemudian ada saya, Arif Mujianto, ada Muzamil Riza, ada Felix Agustinus, ada Rariza Rahria. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami terkait artikel kami, di mana artikel kami mengusung judul Kesenian Tradisional Kuda Lumping yang Semakin Terlupakan. Untuk mengurangi waktu, mari kita langsung mulai saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan. Kita tidak akan bisa lepas dari kebudayaan sehari pun, karena kebudayaan merupakan suatu hal yang unik atau khas dari masing-masing daerah atau suku. Misal kebudayaan memberi salam, setiap daerah memiliki caranya masing-masing untuk memberi salam. Kemudian kita bersyukur juga telah diberikan keanekaragaman budaya yang ada di tanah air. Itu yang menjadi nilai unggul terhadap tanah air kita, terhadap negara kita. Namun tugas kita sebagai generasi muda yaitu mempertahankan, karena leluhur kita telah menurunkan nilai-nilai tersebut, dan tugas kita mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan sebuah budaya tersebut. Next. Baik, di sini pembahasan kami mengenai kebudayaan berupa kesenian tradisional, yaitu kuda lumping. Kesenian ini tidak lagi di telinga orang-orang, apalagi bagi orang Jawa yang biasanya menyebut jaran kepang. Kesenian yang berasal dari Jawa. Pun pada saat ini kesenian tarian tradisional ini telah tersebar baik di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya. Kesenian kuda lumping merupakan kesenian tarian yang biasa diperankan oleh sekelompok laki-laki yang melakukan sekelompok trik. Kita bisa melihat dari pakaiannya yang melambangkan seperti prajurit dengan menaiki kuda kepang yang diiringi lantunan lagu. Kesenian ini bisa mensertakan hal mistis yang dapat menyebabkan pemain bahkan penonton yang menontonnya ikut mendem atau kesurupan. Tetapi hal ini yang menjadi ciri khas dari tarian tradisional ini. Anda bahwasanya kebudayaan daerah kita sekarang dikikis dari dalam secara perlahan. Seperti halnya generasi muda yang lebih menyukai budaya luar, lebih suka bermain gadget, entah bermain game atau sosial media. Moral mereka saat ini sedang kurang baik. Mereka jadi tidak peduli dengan kebudayaan yang mereka miliki. Demikian juga keadaan kesenian kuda lumping yang semakin rendah peminatnya. Tidak hanya generasi muda saja, bahkan para lanjut usia juga mulai kehilangan minatnya. Mereka belum sadar tindakan mereka dapat berakibat fatal. Kita bisa kehilangan kebudayaan daerah kita tersebut. Dengan hilangnya salah satu kebudayaan daerah, berarti kita kehilangan salah satu nilai dari kebudayaan negara kita. Ibarat bangunan bisa jangan salah satu tiang. Next. Nah, di sini kami melakukan sebuah penelitian pada salah satu pertunjukan kuda lumping dengan melakukan 3 hal, yaitu observasi, survei, dan pendekatan untuk mengetahui data minat dari kaum muda dan kaum lanjut usia. Untuk muda yang berusia sekitar tahun sampai dengan 30 tahun, dan kaum lanjut usia berusia lebih dari 55 tahun, dan sebagai sampel, kami dapatkan 50 orang. Untuk indikator penilaian minat yang kami lakukan adalah yang berada di samping dan di depan panggung pertunjukan. Grafik tersebut kita dapat mengetahui untuk kaum muda dan tujuannya sekedar main dan dengan teman-temannya dan jalan, yang parkir dan keamanan, ada yang datang hanya main gadget dan banyak lagi. Memang masih ada muda yang benar-benar untuk menikmati kesenian kuda lumping, tapi hanya sedikit. Dari kaum muda yang benar-benar dan menikmati sedikit dibanding pemuda yang nongkrong saja. Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah total yang tidak menonton, jumlah kaum muda yang menonton tidak ada setengahnya, dan jumlah kaum muda yang menonton tidak ada sepertiga dari total semua kaum muda. Namun uniknya untuk kaum muda ini memang benar-benar yang benar-benar ingin menonton pertunjukan
ada yang sampai memanjat pohon agar bisa menonton nyaman dan jelas. Dari grafik selanjutnya, untuk kaum lanjut usia dari hasil pengamatan kami, ada yang datang hanya untuk ngobrol dengan temannya sambil merokok dan minum kopi, sekedar datang hanya untuk sebuah keramaian, ada yang sekedar datang untuk menuruti cucunya yang ingin beli jajan atau hanya penasaran untuk melihat pertunjukan kuda lumping. Ada juga yang lebih suka di bagian belakang, dan masih banyak lagi. Memang jumlah penonton untuk kaum lanjut usia jika dibandingkan dengan kategori lainnya lebih banyak. Namun masih sama kasusnya dengan kaum muda. Jumlah penonton lanjut usia jika dibandingkan dengan jumlah total yang tidak menonton masih kalah, dan jika dibandingkan dengan jumlah total kaum lanjut usia tidak ada sebenarnya. Kami juga melakukan pendekatan terhadap beberapa sampel untuk mengetahui secara langsung peminatan mereka dan bagaimana harapan mereka ke depannya. Yang pertama dari kaum muda. Beberapa dari kaum muda berpendapat bahwa kesenian kuda lumping sudah kuno dan mereka beranggapan bahwa kesenian tersebut sudah ditentukan penerusnya, seperti anak dari gurunya, sehingga sebagian besar dari mereka sudah tidak peduli. Mereka lebih suka menonton anggur, yaitu kesenian yang sama dengan lumping namun dimainkan oleh wanita saja. Beberapa kaum muda yang berminat ingin belajar kesenian tradisional tersebut hanya sebatas melestarikan saja, karena kalau dalam mengikut sertakan hal mistis mereka siap. Selain itu mereka juga membutuhkan guru yang benar, tidak menyalahgunakannya. Yang kedua yaitu kaum lanjut usia. Sebagian besar dari mereka kurang berminat karena kondisi fisik yang tidak untuk menonton pertunjukan yang terlalu lama. Kemudian mereka karena beberapa adegan mendem rekayasa. Selain itu mereka juga terkait dengan musik atau musik tradisional yang mengiringi kuda lumping yang sudah dikurangi, yang digantikan dengan keyboard. Mereka berharap ke depannya untuk lanjut usia disediakan kursi penonton. Yang ketiga yaitu dari Pak Lurah. Kebetulan kami juga melakukan pendekatan kepada Pak Lurah setempat, yaitu Pak Mun. Menurut beliau, pemerintah desa sudah menyediakan sarana untuk pengembangan. Pemerintah desa sudah menyediakan tempat, hanya saja generasi mudanya tidak peka. Jika memang ingin mempelajari kuda lumping, silakan cari guru lalu atur jadwal dan disesuaikan. Keempat, kami juga sempat berbincang dengan pemimpin pertunjukan kesenian kuda lumping, yaitu Mbak Surati. Kami juga tidak lupa menanyakan keluhan-keluhan sebelumnya. Beliau menjawab bahwa beliau tidak pernah memaksa seorang untuk berlatih lumping. Beliau juga melatih secara sukarela siapapun yang minat. Selain itu, menurut Mbak Surati, mencari atau bahkan melatih orang yang mengoperasikan alat musik kuno tidaklah mudah. Jikapun sekarang menggunakan pengiring keyboard, setidaknya nilai utamanya hilang dan nada-nadanya pun hampir mirip dengan alat tradisional tersebut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dari data yang kami dapatkan, dapat kami simpulkan bahwasanya minat masyarakat baik dari kaum muda maupun dari kaum lanjut usia sudah menurun. Apresiasi mereka menonton saja sudah menurun. Namun hal tersebut bisa kita atasi dengan adanya kerjasama dari berbagai belah pihak untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan daerah tersebut. Misal saja dari pemerintah desa sudah menyediakan sarana atau fasilitas atau tempat, tinggal kaum mudanya bergerak mencari guru dan menggerakkan kelompok. Tidak usah terlalu dalam untuk mempelajari kesenian tradisional ini, karena jika terlalu dalam tentu saja akan mengikutsertakan sebuah hal mistis atau hal gaib yang mungkin belum siap untuk diterima. Dengan kita melakukan pelatihan tersebut, kita sudah ikut serta untuk melestarikan kebudayaan daerah kita. Setidaknya jika kita belum bisa dengan wujud nyata, kita tetap bisa mengapresiasinya dengan meramaikan jika ada tontonan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.